Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-16, ke-17 ya. Bahwa kewajiban itu tidak ada apabila tanpa kemampuan. Dan kemahraman itu tidak ada apabila dalam kondisi darurat. Dan darurat di sini itu dia ada ketentuan-ketentuannya, tidak asal menghukumi wah ini ada darurat nih gitu. Wah ini ada darurat nih, nggak bisa. Itu nanti akan dipelajari dalam ilmu-ilmu fikih dan juga dalam qawaidul fiqhiyah yang lebih luas nanti insyaallah taala. Salah satunya adalah kematian ya. Kalau orang dia darurat maksudnya apa? Mau mati, mau binasa, baru itu dia dikatakan darurat. Sekarang kita akan masuk dalam kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kalau orang sudah yakin ya udah, maka tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan ini dalam kaidah yaitu semua yang dikembalikan ke dalam hukum asal. Masya Allah, jazakumullah khairan. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Wa tarji'ul ahkam, hukum-hukum kembali. Ya tarji'u itu dia fi'il mudhari', fa'ilnya al-ahkam. Hukum-hukum kembali lil yaqini kepada keyakinan. Ya, jadi hukum itu ditetapkan di atas keyakinan. Ada di atas keyakinan. Tarjul ahkamul yaqin. Hukum-hukum kembali kepada keyakinan. Maka apa? Fala yuzilu syakku lil yaqini. Yuzilu asyakku, syakku fa'il dari yuzilu. Maka keraguan tidak dapat menghilangi keyakinan. Keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan. Fala yuzilu syakku, maka keraguan la yuzilu tidak dapat menghilangkan lil yaqini, keyakinan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang dia sudah ragu, wah tadi ana udah wudu atau belum ya? Hukum asal manusia sudah berwudu atau belum? Belum. Maka ambil yang yakin belum berwudu. Ya nanti dia berwudu. Gitu. Ada dia bujang, dia sedang mengigau. Ana udah nikah atau belum ya? Di rumah ana ada istri atau belum? Hukum asalnya apa? Belum nikah. Nanti dibahas itu juga. Ya udah. Jangan berharap nanti di rumah ada istri kemudian ingin melakukan hal-hal sebagaimana suami istri. Dia jumpai air yang menggenang. Di rumah, di pondok gak ada air nih. Wih, di depannya ada air menggenang. Berarti bisa digunakan untuk berwudu atau tidak? Bisa, karena hukum air asalnya apa? Suci. Berarti dikembalikan ke hukum asal. Yang lebih yakin suci, gitu. Tadi yang lebih yakin dia belum nikah. Yang lebih yakin dia belum wudu. Maka keraguan apakah dia sudah wudu atau belum? Hukum asalnya apa? Belum wudu, ya udah yakin itu. Belum wudu, nanti wudu. Dia ragu nih udah nikah atau belum? Hukumnya asal apa? Hukum asalnya apa? Belum nikah. Berarti yang yakin belum nikah. Maka ambil yang belum nikah. Ini air suci atau tidak digunakan untuk berwudu? Hukum asalnya apa? Suci. Berarti yang yakin suci. Ya udah digunakan untuk berwudu. Maka inilah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Lihat. Qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala wa ma'na hadza anna al-insana
mata tahaqqaqa syai'an thumma syakka hal zala dzalika syai'ul mutahaqqaqu am la. Al aslu baqa'ul muhaqqaqi fayabqa al amru ala ma kana mutahaqqaqan. Makna ini annal insana mata tahaqqaqa syai'an, bahwasanya manusia kapanpun dia ragu, kapanpun dia pasti terhadap sesuatu, tahaqqaq bisa diterjemahkan pasti, bisa diterjemahkan yakin. Kapanpun manusia yakin terhadap sesuatu, thumma syakka, kemudian dia ragu. Yakin nih, dia sudah yakin, kemudian ragu. Hal zala dzalika syai'u al-mutahaqqaqu am la. Apakah hilang sesuatu itu al-mutahaqqaq yang diyakini ataukah tidak? Dia sudah yakin, kemudian ragu. Apakah yang sudah dia yakini tersebut hilang karena keraguan tersebut ataukah tidak? Maka jawabannya apa? Tidak hilang. Karena hukum asal itu adalah yang pada ia yakini. Al aslu baqa'ul muhaqqaq. Hukum asalnya adalah tetap al-muhaqqaq, pada apa yang diyakini. Fayabqal amru ala ma kana mutahaqqaqan. Maka tetaplah urusan perkara sesuatu ala ma kana mutahaqqaqan, atas apa yang diyakini. Tadi Zakaria ini, udah zuhur. Ana udah wudu atau belum ya? Antum hukum asal apa? Belum wudu. Berarti ambil yang belum wudu. Karena itu yang diyakini. Tapi beda kondisi. Dia misalnya sudah wudu nih. Istirahat, wudu dia. Azan zuhur, wudu ana batal atau enggak ya? Berarti hukum asalnya dalam keadaan wudu atau batal? Wudu. Karena dia yakin sebelumnya wudu. Datang keraguan, udah batal atau belum ya? Nah gitu tuh. Yakin, kemudian datang keraguan, maka hukum asalnya pada apa yang dia yakin. Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha, apabila seseorang meragukan pada perempuan, syakka, seseorang ragu, fi imra'atin, pada perempuan, hal tazawwajaha, apakah dia sudah menikahinya? Nah, ini anak udah nikah atau belum ya? Gitu. Ini perempuan ini, masya Allah cantik, anak udah nikah atau belum ya? Gitu. Ya gak Zakaria? Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha, apabila seseorang ragu pada perempuan, apakah dia sudah menikahinya? Maka hukum asalnya apa? Udah menikahinya atau belum? Belum lah. Maka apa? Lam yakun lahu wat'uha. Tidak boleh baginya berhubungan dengannya dalam hal apapun. Pacaran, ciuman, gandengan, pelukan, dan lain sebagainya. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Istishaban li hukmi tahrimi, karena dipertahankan hukum yang haram, pertahankan hukum asal yang haram. Istishaban artinya apa? Mempertahankan hukum asal. Itu istishabannya, antum terjemahkan mempertahankan hukum asal. Itu istishaban. Mempertahankan hukum asal kepada hukum yang haram. Hukum asalnya haram. Wa kadza law syakka hal talaqa zaujataha am la. Begitu juga apabila seseorang ragu, hal talaqa zaujatahu. Tadi ada zaujataha ya.
hal talaqa zaujatahu amla, apakah dia sudah mentalak istrinya ataukah belum? Hukum asalnya sudah mentalak atau belum? Belum. Kan hukum asalnya tidak ada talak di situ. Kalau ragu berarti apa? Lam tutallaq. Perempuan itu tidak ditalak. Nah, perempuan itu udah ditalak atau belum? Karena kalau udah ditalak nanti dia nggak boleh membersamainya, nggak boleh berhubungan dengannya dan lain sebagainya. Maka hukum asal lam tutallaq, tidak ditalak. Walahu ayyab aha, boleh baginya untuk berhubungan dengannya. Istishaban linikahi, apa tadi arti istishaban? Mempertahankan hukum asal untuk nikah, ya dia sudah menikah. Mempertahankan hukum asal pada nikah, karena dia sudah menikah. Ini udah ditalak atau belum, itu datang keraguan. Hukum asalnya apa? Tidak ada talak, nikah dia. Boleh dia berhubungan dengannya. Wa kadza law syakka, ini yang sering kita jumpai, kita alami fil hadathi ba'da tayaqqunihi at-taharatu aw aksuhu. Wa kadza law syakka, dan begitu juga apabila seseorang ragu fil hadathi, dalam hadas, ba'da tayaqqunihi, setelah dia yakin tahara, sudah bersuci. Ya dia yakin sudah wudu, kemudian dia ragu, ini anak sudah hadas batal atau belum nih? Maka hukum asalnya apa? Dia sudah berwudu, ya udah lanjut sholat. Dan kita terkadang menjumpai ada orang yang dia sering didatangi was-was. Dan anak punya saudara ya di Jakarta, dia itu sering kali datang was-was. Sholat maghrib, sholat isya 1 jam. Sholat Allahu Akbar rakaat pertama batal lagi. Waduh, ini tadi ada yang batal. Waduh, kayak tadi buang kentut, akhirnya wudu lagi terus. Anak lihat ajib, ini anak baru pertama kali lihat. Sampai wudu 10 kali mungkin. Bajunya basah. Maka kalau orang yang dia tahu kaidah ini, dia mempelajari, nggak akan dia terjadi hal-hal yang seperti itu. Dia sudah berwudu, berarti hukum asalnya apa? Wudu. Kalau ada datang keraguan hadas, hilangkan keraguan tersebut, karena yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Au aksuhu, atau sebaliknya, yaitu dia belum berwudu. Sebaliknya itu maksudnya, dia belum berwudu, kemudian dia ragu, karena udah wudu atau belum, maka hukum asalnya belum berwudu. Apa hukum asalnya, Faruq? Ahsan. Au syakka fi adadir rakaati, atau ragu dalam jumlah rakaat. Karena rakaat ketiga atau keempat ya? Pakai yang mana? 3 apa keempat? 3 yang yakin. 3 aja lah. Gitu. Akhirnya apa? Dia nanti sempurnakan 4 rakaat, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Karena itu yang dia yakin. Karena takutnya kalau dia ambil 4, setelah selesai sholat dia ragu lagi. Waduh, jangan 3 lagi, berarti kurang 1 rakaat. Nah tuh, berarti itu keraguan. Ambil yang yakin, 3. Awit tawafi, atau bilangan tawaf. Awit sa'i, atau bilangan sa'i. Awit ramyi, atau bilangan lempar jumroh. Wa nahwihi, dan semisalnya. Dan ini penting sekali ya. Wala takhtassu hadhihi al-qa'idatu bil fiqhi, balil aslu fi kulli hadithin adamuhu. Lihat itu hukum asalnya. Hatta yatahaqqaqa. Kama naqulu al-aslu intifa'ul ahkami 'anil mukallafina hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik. Antum tadi udah dengar kan teman antum baca? Makanya baca agak cepat nih. Wala takhtassu hadhil qa'idatu bil fiqhi, dan tidak khusus kaidah ini dengan fikih. Bisa antum pakai dalam hal apapun. Balil aslu fi kulli hadithin adamuhu. Bahkan hukum asal pada setiap yang ada adalah tidak ada. Hukum asal setiap yang ada adalah tidak ada.
Habli sebelumnya apa? Tidak ada. Hukum asal yang ada semuanya sebelumnya tidak ada. Hatta yatahaqqaqa, hingga yakin. Kama naqulu, sebagaimana kita katakan, ingat ini penting sekali kaidah, al aslu intifa'ul ahkami 'anil mukallafin. Hukum asalnya tidak adanya hukum dari para mukallaf. Hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik. Sampai datang apa yang menunjukkan atas lawan dari itu. Jadi hukum asalnya tidak ada ibadah. Hukum asalnya ibadah itu haram. Penghambaan diri kepada Allah itu haram. Sampai ada dalil yang menjelaskan kalau ini tuh ibadah, baru itu dijadikan ibadah. Paham? Hukum asal ibadah haram. Hukum penghambaan diri kepada Allah tidak boleh sampai ada dalilnya. Berarti kalau tidak ada dalilnya, kembali ke hukum asal, yaitu kalau penghambaan diri tidak ada dalilnya, berarti kembali ke hukum asal, tidak boleh. Itu dalam membantah kebid'ahan. Dan ini sama, al-aslu intifa'ul ahkam, hukum asal tidak ada hukum anil mukallafin, dari orang-orang yang dibebani syariat, sampai datang apa yang menunjukkan atas lawan dari hal itu. Ya, sampai ada dalilnya. Salat subuh udah ada dalilnya, oh berarti ini dia tidak haram lagi, jadi ibadah. Salat zuhur, oh ini ada dalilnya, berarti ini tidak haram lagi, jadi ibadah gitu. Hukum asalnya haram sampai ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya, berarti kembali ke hukum asal, yaitu haram. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqati. Ini baru kita bahas di usul fiqh, al usulu min ilmi al usul. Wa fil awamiri annaha lil wujubi. Hukum asal pada lafaz bahwasanya dia adalah untuk hakikat, yaitu makna yang sebenarnya. Coba dah antum tes fitrah manusia. Ana bilang, "Wih, jal asad." Berarti apa yang antum paham di benak antum pertama kali? Singa beneran atau orang pemberani? Singa beneran. Wih, singa sat, bener sat. Ada singa, hati-hati di kabur. Misal antum belajar di padang pasir gitu kan. Yang jelas sering ada singa. Ana bilang, jal asad. Yang terbenak dalam pikiran antum apa? Singa beneran. Takut mungkin antum udah langsung berdiri siap-siap mau pergi. Jadi hukum asal dan lafaz itu hakikat. Gak mungkin orang ketika dibilang ada singa dia langsung paham, wah ini paling laki-laki yang pemberani. Enggak. Karena hukum asalnya lafaz itu lil haqiqah. Lafaz untuk hakiqah. Paham insyaallah? Ana barusan lihat bulan tadi malam. Gitu kan, misal ana barusan lihat bulan tadi malam. Antum pahami apa? Ya bulan beneran kan? Oh bulannya di mana, Sat? Dia bulan purnama ya, Sat, gitu ya. Warnanya apa? Putih atau kuning? Gitu. Itu pasti antum pahami. Karena itu hukum asal pada lafaz. Gak mungkin antum bilang, "Oi, Zakaria di mana, Sat?" gitu. Itulah. Al aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Juga wa fil awamiri annaha lil wujubi. Dan pada perintah-perintah hukum asal itu untuk yang wajib. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, hadis, hukum asalnya wajib. Sampai datang dalil yang memalingkan dari wajib. Oh ini bukan wajib, maksudnya sunnah. Ini dia ditekankan gitu. Wa fin nawahi annaha litahrimi, dan pada hal-hal yang dilarang hukum asal itu adalah haram. Antum jumpai dalam Al-Qur'an dan hadis ada larangan, berarti haram. Enggak usah antum palingkan ke makruh. Hukum asalnya haram. Kalau ada dalil yang memalingkan ke makruh, baru makruh. Kalau enggak ada, berarti haram. Wal aslu baqa'ul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassisun. Hukum asalnya adalah tetap pada keumuman sampai terwujudkan adanya pengkhusus. Ya tahaqqaq di sini antum terjemahkan terwujudkan.
sampai terwujudkan adanya mukhassis, pengkhusus. Nanti antum pelajari dalam ilmu usul fikih. Umum dan khusus, hukum asalnya umum sampai datang pengkhusus. Wal aslu baqa'u hukmin nassi, hukum asalnya tetap hukum dalil. Nas itu hukum asalnya tetap dijadikan hukum. Al aslu baqa'u hukmin nas, hukum asalnya adalah tetap menghukumi dalil. Hukum asalnya dalil terpakai. Hukum asalnya dalil terpakai. Antum jumpai dalam Al-Quran, itu dia terpakai. Dapat berhukum dengannya, dipraktekkan, diaplikasikan dengannya, hatta yaridan nasikhu, sampai datang penghapusnya. Seperti antum jumpai taubatnya dari kaumnya Nabi Musa. Bagaimana mereka taubatnya? Membunuh. Hukum asalnya ya memang mungkin membunuh, tapi datanglah syariat Nabi yang dia menghapus hukum tersebut, yaitu bertobat tidak perlu membunuh, cukup dia meninggalkan kemaksiatan, dia menyesali dan mengazam, berkeinginan kuat untuk tidak melakukan dosa itu. Jadi hukum asalnya terpakai sampai datang penghapus. Wali ajli hadhil qa'idati kana al-istishabu hujjatan. Wali ajli hadhil qa'idati, dan karena kaidah ini, kana al-istishabu hujjatan, maka al-istishab, tadi apa arti al-istishab? Mempertahankan hukum asal adalah hujjah. Kanal istishabu hujjatan, mempertahankan hukum asal, pertahankan hukum asal itu hujjah. Wa ma yanbaghi ala hadhil qa'idati la yutalabu bid-dalili. Wa ma yanbani, apa yang dibangun di atas kaidah ini, yaitu mempertahankan hukum asal adalah hujjah, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. La yutalabu bid-dalil, tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Enggak perlu dia membawa dalil. Dia jumpai air menggenang, perlu gak dia mendatangkan dalil? Oh ini ada air ini begini dan begini. Enggak perlu, hukum asal udah itu dia suci. Dia jumpai ada batu, dia misalnya ingin istijmar, nggak ada jumpa air, dia lagi daki gunung kan? Daki gunung antum, istijmar pakai batu, pakai daun. Hukum asalnya apa batunya? Suci apa najis? Suci. Nggak perlu pakai dalil cari-cari ini gimana itu. Udah itu dia suci, antum gunakan. Fa innahu mustanaddun lil istishabi, karena sungguhnya dia disandarkan kepada istishab, hukum asal. Kama annal mudda'a alaihi fi babid da'awi, sebagaimana bahwasanya orang yang dituduh, kamu mencuri ya, fi babid da'awi, pada bab tuduh menuduh, la yutalabu bi hujjatin, dia tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah. Enggak perlu dia membuktikan, enggak, saya tidak mencuri karena saya begini-gini, sebenarnya tidak. Dia cukup hanya nanti dibilang la yutalabu bi hujjatin, dia tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah ala bara'ati dhimmatihi, untuk berlepas dari tanggungannya. Cukup apa? Balil qawlu fil inkari, akan tapi dia mengucapkan dalam mengingkarannya, qauluhu biyaminihi, ucapannya dengan sumpahnya, wallahi ana enggak mencuri gitu ya Faruk. Faruk, jangan tidur. La tanam ya Faruk. Wallahi ana tidak mencuri. Siapa yang butuh dikasih, siapa yang butuh mendatangkan hujjah, bukti? Orang yang menuduh. Orang yang menuduh. Yang dituduh
dia tidak perlu mendatangkan hujjah karena hukum asal manusia tidak mencuri. Ada orang berbohong, nggak perlu dia mendatangkan bukti saya tidak berbohong, cukup dia mendatangkan sumpah, wallahi saya tidak berbohong. Yang harus mendatangkan bukti adalah orang yang menuduh. Kenapa yang dituduh tidak harus mendatangkan bukti? Karena hukum asalnya manusia tidak berbohong. Jadi kembalikan ke hukum asal. Kemudian, walamma kanatil ahkamu tarji'u ila usuliha hatta yatayaqqana zawal al-asri uhtija ila dzikri usuli asya'a idza syakka fiha raja'a ila usuliha fakultu walamma kanatil ahkamu tarji'u ila usuliha, dan tatkala ketika hukum-hukum tarji'u ila usuliha kembali kepada asal-asalnya, hatta yatayaqqana zawal al-asli, hingga dia yakin hilang asalnya. Hukum asalnya manusia tidak berwudu gitu. Sampai hilang hukum asalnya, oh dia sudah berwudu gitu. Hukum asalnya manusia tadi belum menikah. Hukum asalnya perempuan tidak ditalak dalam keadaan nikah. Sampai hilang asalnya, maka apa? Uhtija ila dzikri usuli asya. Tadi hukum asalnya air suci, batu suci, baju suci. Maka uhtija dibutuhkan ila dzikri usuli asya, dibutuhkan kepada penyebutan asal-asal sesuatu. Jadi kita perlu mempelajari sesuatu itu asalnya apa. Hal-hal yang seperti ini asalnya apa? Uhtija ila dzikri usuli asya, dibutuhkan kepada penyebutan asal-asal sesuatu. Yang idza syakka fiha, apabila seseorang ragu pada sesuatu tersebut, raja'a ila usuliha, maka dia dapat kembali kepada asalnya. Usulut taharah, asal bersuci, tentang kesucian. Wal aslu fi miyahina taharah, hukum asal pada air kita adalah suci. Usul suci ya. Hukum asal pada air kita adalah suci. Ya, air hukum asalnya suci. Wal ardi wathiyabi wal hijara, begitu juga tanah, apa yang ada di dalamnya. Thiyab, pakaian, bahan-bahan, kain-kain, wal hijara, begitu juga batu, hukum asalnya suci. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fal miyahu kulluha, maka air-air semuanya, biharuha, lautan-lautannya, wa anharuha, sungai-sungainya, wa abaruha, sumur-sumurnya. Tahu semua ini antum artinya? Khalil, kenapa nggak ditulis? Tahu artinya? Bihar apa Khalil? Nah lo, tulis. Khalil. Falmiyahu kulluha, maka air-air semuanya, biharuha, lautan-lautannya, anharuha, yang tahu nggak usah ditulis ya, tapi kalau anak lihat yang nggak nulis berarti dia tahu, anak tanya nggak tahu, awas gitu maksudnya. Anharuha, sungai-sungainya, abaruha, sumur-sumurnya, uyunuha, mata airnya, wa jami'u ma tahtawi alaihi al-ardu, dan semua apa yang terkandung di dalam bumi, atasnya pada bumi gitu kan. Apa aja yang terkandung di dalam bumi, pada bumi, minat turab, tanah, ahjar, batu, sibah, lumut, rimal, pasir, ma'adin, tambang-tambang, asjar, pohon-pohon, wa jami'i asnafil malabisi, dan semua jenis-jenis pakaian, kulliha, semuanya tahiratun, suci, semua hukumnya suci. Tadi air-air jenis-jenisnya,
apa yang ada di atas bumi, isi-isinya, semua hukumnya suci. Antum jumpa berarti suci, boleh antum pakai, boleh antum gunakan, boleh dan lain sebagainya. Tidak mendatangkan najis. Hatta yatayaqqana zawala asliha, sampai dia yakin hilang asalnya, yaitu dengan apa? Bituru'in najasati 'alaiha, dengan datangnya najis kepadanya. Kalau datang najis berarti apa? Hukum asalnya hilang, maka najis dia. Namun hukum asalnya adalah suci. Masya Allah, alhamdulillah. Istirahat antum sampai jarum panjang ke angka 2. Kemudian kita lanjut syarhul aqidatil wasithiyah. Man sayaqra? Anas. Ista'id ya Anas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.